sini Ibu tuh sebagai konselornya, nama Ibu Yuvita Sari. Nah, di sini Ibu akan membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ya, Nak. Nah, di sini kamu boleh bercerita tentang apa saja. Insya Allah Ibu akan jaga rahasianya dan kamu bisa terbuka dan sukarela dalam menceritakan masalahmu. Oke, boleh ceritakan dulu masalahmu, Nak. Ya Bu, di sini saya ingin cerita tentang keluarga saya Bu. Masalah keluarga saya tuh berantakan loh Bu. Jadi kan Bu, kan saya punya abang ya. Abang saya tuh lagi kuliah Bu. Sedangkan saya kan masih SMA kelas 10 Bu ya. Jadi kan orang tua saya lebih mentingin abang saya gitu. Jadi kan saya menganggapan kayak orang tua saya pilih kasih loh sama saya Bu. Kayak misalnya Bu, saya ingin sesuatu aja kadang lebih mentingin abang saya. Pasti dia selalu bilang kayak, oh abang kamu lagi kuliah, besok aja lah ibu belikannya. Kayak saya nganggapnya tuh kayak saya dipilih kasihkan loh Bu. Emang sih latar keluarga kami nggak mampu, juga masalah perekonomian gitu Bu. Kayak saya bingung Bu bagaimana caranya. Kayak saya di sekolah pun kalau misalnya kayak kami ada kegiatan saya pengen ikut, kan itu kan kegiatannya berbayar Bu. Jadi kan orang tua saya nggak mendukung saya loh Bu. Jadi saya bingung gitu, kayak gimana gitu. Padahal orang tua saya nggak ada nih kalau saya sedikit pun gitu. Padahal saya kan ingin bisa kayak menggairah orang tua gitu. Tapi kan kayak aku bilang sesuatu pun sama orang tua saya tuh Bu, dia kayak acuh tak acuh aja Bu, lebih pentingin abang saya gitu. Jadi saya tuh lah Bu, kadang saya sampai kayak nilai-nilai sekolah tuh saya tuh Bu sampai nurun semuanya Bu. Jadi kan tuh lah semangat belajar saya udah nggak ada. Pernah tuh Bu saya kepikiran buat berhenti sekolah Bu, gara-gara itu Bu. Saya bingung gitu. Kayak ya masalah keluarga pun sampai ke sekolah kan nggak lucu juga Bu. Jadi makanya saya kesini minta solusi sama Ibu, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini Bu gitu. Ini kan Bu, karena orang tua saya nggak mempeduliin saya, kadang saya juga karena mikir orang tua saya nggak mempedulikan saya gitu Bu. Jadi saya kadang-kadang cabut, bolos, padahal di rumah saya udah izin kayak apa Bu gitu. Jadi kan itulah Bu, karena saya nggak niat belajar gitu, karena orang tua saya gitu, makanya saya jarang pergi sekolah, kadang suka cabut, kadang di kelas tuh saya suka tidur loh Bu. Pulang lah Bu, saya kan bingung gitu kan. Bentar lagi kan kami mau ngambil penjurusan gitu kan, aku udah bilang sama orang tua saya pengen ngambil jurusan IPA gitu kan Bu. Tapi orang tua saya tuh nggak mendukung saya, kayak dia bilang gak usah lah kau kuliah katanya. Orang tua saya bilang gitu loh Bu. Terus saya bingung, makanya saya minta solusi sama Ibu, bagaimana cara saya gitu Bu. Tadi ceritanya lumayan panjang ya, Nak. Jadi Ibu cuma bisa menjelaskan sedikit saja kembali tentang cerita kamu tadi. Yang Ibu dengar tadi kamu punya masalah keluarga, ayah ibu nggak mendukung kamu, lebih mementingkan abangmu gitu ya, karena masalah ekonomi juga. Jadi kamu sering cabut juga ya? Iya Bu. Sering nggak masuk juga? Iya Bu. Di sini Ibu ada sedikit solusi untuk kamu ke depannya. Nah, sebenarnya kalau kamu tuh pengen benar-benar sekolah, pengen mencapai ke cita-citamu, mencapai jurusan atau kuliah di mana gitu, misalnya dibiayain oleh orang tua kamu boleh cerita dulu sama orang tuamu seperti ibumu, ayahmu gitu kan, bilang baik-baik. Mungkin orang tua kamu tuh sekarang lagi pusing karena memang yang seperti kamu bilang tadi, keluarga kalian tuh sulit di ekonomi ya, kurang mampu gitu. Sebenarnya bisa aja sih Nak, kalau kamu tuh belajar baik-baik, sering datang ke sekolah, mengembangkan potensi yang kamu miliki, misalnya kan, misalnya kamu punya bakat di mana gitu, pengen di mana, kamu boleh aja. Tapi gimana ya, sekarang kan kuliah udah ada beasiswa. Nah, kamu bisa manfaatkan itu. Kalau misalnya orang tua kamu nggak mampu, kamu bisa ikut beasiswa. Misalnya kamu pinter nih, bisa mengembangkan potensi kamu, cita-cita kamu di bidang mana gitu kan. Insya Allah pasti ada yang bantu. Semua itu ada solusinya kok Nak. Jadi
kamu boleh ikut beasiswa, ikut segala macam lah yang bisa membantu kamu untuk kuliah. Mungkin kamu bisa sambil kerja atau ikut-ikut yang lain gitu untuk membayar kebutuhanmu SPP sekolah atau kuliahmu besok. Kamu kan masih kelas 10 ya kan? Iya Bu. Iya, tapi kamu udah kepikiran sampai kuliah ya? Ya itu udah bagus sih, ibaratnya kamu udah pikir sampai ke sana padahal masih kelas 10 gitu kan. Jadi udah ada gambaran mau kuliah di mana? Udah Bu. Mau ngambil jurusan apa juga udah tergambar? Udah Bu. Oke. Nah itu bagus juga sih nak. Kalau gitu kamu coba ngomong sama orang tua kamu, sama ayah ibumu. Kalau masalah terima saya gimana Bu? Oh yang ekonomi tadi karena abangmu tadi itu ya. Oh itu boleh sih kamu cerita sama ayah dan ibumu baik-baik, bilang baik-baik kalau kamu tuh punya bakat dan minat gitu kan. Coba kamu tuh kayak ikut-ikut atau apa gitu, misalnya kamu punya bakat gitu kan, misalnya kamu juara nih misalnya, coba kamu ikut-ikut itu, mana tahu orang tua kamu tuh bisa terbuka gitu hatinya untuk mendengarkan kamu, juga sayang sama kamu. Emang abangmu juga pernah ikut-ikut lomba atau apa gitu? Enggak Bu. Oh gitu ya. Saran ibu sih gitu ya nak, kamu juga lumayan pinter orangnya. Kamu juga pernah ikut lomba-lomba kan? Pernah Bu. Pernah sampai juara ya kan? Pernah. Oke. Nah, bisa juga tuh kamu kayak kembangkan bakat-bakatmu tuh supaya orang tua kamu tuh terbuka. Jadi kamu tuh bisa cerita apa maumu sebagai anak. Kan kita sebagai anak juga butuh peran orang tua ya kan? Iya Bu. Nah, saran ibu bilang aja sama orang tuamu ya baik-baik. Bilang di ruang keluarga bertiga sama ayah, ibu, kamu juga. Terus kamu kan sering cabut sama apa tadi? Nggak datang sekolah, pengen berhenti sekolah ya. Nah itu tuh jangan jadikan itu tuh sebagai patah semangatmu gitu. Jadikan itu tuh sebagai pengorbananmu untuk mencapai kesuksesanmu besok. Nah kamu boleh datang aja terus sekolah, rajin belajar, kembangkan potensi dan bakatmu segala macam. Nanti kamu sering dapat juara misalnya kan. Nah kamu bisa, dengan itu kamu bisa membuka pintu hati kedua orang tuamu, dan juga kamu bisa ngomong baik-baik sama kedua orang tuamu ya nak. Iya Bu. Oke, mungkin ada lagi yang mau diceritakan lagi? Kalau menceritakan masalah kuliah boleh Bu? Oh boleh boleh. Ini kan saya masih kelas 10 Bu. Iya. Jadi kan dulu Bu pengen cerita gitu kan masalah penjurusan. Kan kalau masalah nilai-nilai kayak IPS menurutku kurang bagus Bu. Jadi kan kalau nilai IPA lumayan lah Bu, selalu tinggi gitu kan. Jadi kan aku bingung Bu pengen ngambil jurusan apa gitu kan. Kata teman-temanku ya Bu, jurusan kalau masuk ngambil jurusan IPA itu sangat susah loh Bu katakan. Jadi kan Bapak kan bingung pengen ngambil jurusan apa gitu. Jadi Sebenarnya gak ada yang susah sih nak. Kalau memang kamu mau, emang kamu pengen di situ, emang pengen mengembangkan bakatmu di situ, sebenarnya bisa. Emang sekarang udah ada penjurusannya ya SMA sekarang? nggak ke penjurusan sih Bu, lebih ke Oh iya, sekarang kurikulum merdeka ya kan nak? Kapan mulai di apa jurusannya? Kelas berapa? kelas 11 Bu. Pengen naik kelas 11 besok Bu. Jadi mau ngambil jurusan IPA? Iya. Oke. Tapi kan besok kuliah pengen ngambil jurusan perawat. Tapi besoknya takutnya orang tua nggak ngedukung karena faktor ekonomi. Makanya aku bingung kalau ngambil IPS juga aku harus kemana Bu, gitu kan? Oke. Kalau itu seperti yang Ibu bilang tadi, cari kampus yang punya potensi peluang untuk beasiswa. Jadi kamu bisa ikut kalau misalnya kamu tuh memang berbakat di sana, udah punya potensi di sana, kamu bisa ikut. Misalnya ada kuliah yang berpotensi membuka peluang untuk anak yang kurang mampu, beasiswa, coba aja ikut nak. Oke, mungkin ada lagi yang mau diceritakan nak? Nggak ada Bu. Oke. Apa yang telah kamu rasakan setelah melakukan konseling bersama ibu nak? Kayak perasaan yang aku pendam-pendam selama ini Bu alhamdulillah tersampaikan. Oke. Gitu. Sebelumnya kamu udah pernah cerita ke
baru ke ibu aja ya. Oke, terima kasih anak, kamu udah mempercayakan ibu untuk menyelesaikan masalahmu, udah mau bercerita sama ibu dengan sukarela, terbuka gitu kan. Semoga langkah-langkah yang ibu berikan tadi bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kamu alami anak. Mungkin besok kalau udah ada kemajuan atau udah ada perkembangan, boleh bilang aja sama ibu ya, datang lagi ke sini untuk menyampaikan langkah-langkah tadi bisa berkembang atau tidak gitu. Oke, mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita. Jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya ya nak. Kasih ya Bu. Ya, Aku sama-sama. izin pulang Bu. Oke, ibu antar ya. Assalamualaikum Bu. Oh iya, kamu ya nak. Boleh masuk nak. Ya, silakan duduk. Oke, apa kabarnya nak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, udah lama ya kita nggak ketemu. Iya Bu. Nah, sekarang udah kelas berapa? Kelas 11 Ibu. Oh ya. Jadi bagaimana karena ada perkembangannya nggak konseling yang ibu berikan? Udah berapa lama itu? Udah lama juga ya. Iya Bu. Alhamdulillah berkat konseling Ibu, alhamdulillah kayak orang tua saya udah mulai mendengarkan saya Bu. Terus kayak peningkatan di sekolah saya alhamdulillah Bu. Kemarin saya juara kelas Wih. gitu. Kayak saya udah ada semangat belajar gitu. Kayak orang tua saya udah mulai mendukung saya apa yang saya inginkan gitu. Walaupun nggak semuanya sih ya Bu. Iya, Tapi kan alhamdulillah iya. kayak udah didengarkan gitu. Kayak dia mendukung gitu kalau misalnya kamu pengen kuliah gitu ya, semangat aja buat belajar, insya Allah ibu akan bantu gitu. Terus kayak alhamdulillah kemarin saya ikut olimpiade Bu. Alhamdulillah kemarin saya juara gitu Bu. Oke, udah bagus sih nak. Ibaratnya orang tua kamu udah perlahan-lahan udah mau mendengarkan kamu udah bisa mengembangkan bakat-bakat kamu. Semoga kedepannya orang tuamu lebih bisa mengerti kamu, bisa mendengarkan kamu dan bisa memberikan kasih sayangnya itu nggak sebelah pihak gitu ya nak. Iya Bu. Teruskan ya bakat-bakat kamu yang kamu punya. Semoga kamu bisa mencapai jurusan atau kampus yang kamu inginkan. Oke, kamu udah nggak sering-sering cabut lagi ya kan? Enggak Bu. Oke, iya sih. Buktinya kamu udah bisa juara di kelas. Juara berapa kamu ngomong nak? Juara 1 Bu. Kalau olimpiadenya? Juara 1 juga Bu. Wih, pintar ya anak ibu ya. Selamat ya buat kamu. Semoga kamu bisa mengembangkan bakat-bakatmu selalu ya nak. Oke, mungkin ada yang mau dikonseling lagi selain itu nak? Alhamdulillah ada sih. Oke, alhamdulillah konseling yang ibu berikan udah beberapa lama kemarin udah ada perkembangan. Akhirnya konseling kita ini berjalan sukses dan lancar. Semoga kedepannya kehidupan kamu lebih baik lagi. Amin. Oke, mungkin hanya ini saja ya nak. Soalnya kita hanya untuk melapor apakah konseling yang ibu berikan itu sukses atau tidaknya. Iya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya. Berkat Ibu saya bisa menjadi orang yang lebih baik Bu. Iya. Saya izin pulang ya Bu. Iya, sama-sama. Besok kalau ada masalah lagi boleh cerita sama ibu Iya ya. Bu, izin pulang ya Bu. Oke, bentar ya. Hati-hati ya pulang ke rumah ya. Iya, Bu.